Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita bahas beberapa hal tentang data link layer, kemudian ada logical link control, media access control, dan juga topologi. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa metode dari media access control, namun sebelumnya kita akan bahas dulu yang terkait komunikasi half dan full duplex. Yang pertama adalah tentang half duplex. Jadi seperti namanya saja half, maka dia itu separuh ya. Separuh itu artinya dia cuma bisa jalan atau komunikasinya itu satu arah saja. Jadi misalnya di sini ada suatu hub, kemudian hub ini terhubung dengan suatu PC misalnya. Nah, PC ini ketika PC itu berkomunikasi mengirimkan pesan menuju hub, maka hub ini tidak bisa mengirimkan pesan menuju PC ya, karena jalannya cuma bisa satu arah saja. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya hub ini sedang mengirim pesan kepada PC, maka PC ini nggak bisa juga kirim pesan ke hub. Jadi mungkin analoginya adalah jalan satu arah, bukan jalan satu arah sih, jalan kecil gitu ya, misalnya kayak kita berpapasan dengan orang, ini analogi saja ya, kita ada orang di sini dan ada orang di sini, jalannya kecil, jalannya itu cuman bisa satu orang yang lewat aja. Jadi di sini kalau misalnya si A ini menuju ke sana, si B harus nunggu dulu, ya kan? Karena jalurnya nggak muat buat dua arah. Jadi dia cuman bisa A lewat dulu, kalau udah nyampe sana, udah keluar, barulah B baru bisa lewat masuk ya. Jadi satu arah saja, nggak bisa jalan bareng-bareng di sini. Nanti terjadi tabrakan, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya yang full duplex, itu perangkatnya bisa mengirim dan menerima secara bersamaan. Contohnya misalnya ada ketika komunikasinya dengan intermediary device-nya adalah Ethernet switch, maka dia bisa modenya itu full duplex. Jadi misalnya di sini kita ada switch ya. Ini adalah suatu switch. Kemudian kita di sini ada perangkat. Oke, perangkatnya ini PC-nya mau komunikasi dengan switch, mengirim pesan ke switch seperti ini, dan di saat yang bersamaan ada pesan yang mau dikirimkan ke PC dari switch seperti ini, maka dia bisa jalurnya barengan, full duplex ya. Jadi nggak perlu tunggu-tungguan. Jadi kalau kita analogikan dengan orang yang jalan-jalan tadi, nah ini jalannya sekarang agak luas ya. Ketika A mau lewat, kemudian di sini ada ini B, A-nya lewat, B-nya juga bisa lewat bareng ya, di jalan yang sama, di media yang sama, tanpa harus tunggu-tungguan dulu. Jadi kalau tadi ini tunggu-tungguan cuma bisa satu arah dalam sekali komunikasi, sedangkan yang ini bisa jalannya bareng-bareng. Itu kalau yang full duplex. Oke, kita kemudian akan bahas terkait dengan media access control. Jadi ada dua hal ya. Pertama ada yang namanya contention based atau juga akses terkontrol. Jadi kalau yang contention based ini adalah dia itu ada persaingan ya, persaingan untuk menggunakan media. Jadi kayak tadi kan jalannya cuman kecil ya, itu saingan. Siapa duluan nih yang mau jalan dulu sehingga lainnya harus menunggu ya. Itu adalah yang contention based. Detailnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi contohnya ada dua di sini, yaitu yang pertama adalah carrier sense multiple access with collision detection. Ini digunakan di Ethernet topologi bus yang jadul ya. Jadi Ethernet bus yang dulu sekarang sih sudah tidak banyak yang menggunakan ini. Atau juga yang kedua ada tipe namanya carrier sense multiple access with collision avoidance. Jadi kalau yang tadi pertama adalah mendeteksi, yang ini menghindari ya, avoidance. Ini nanti digunakan ke wireless LAN. Itu yang kalau contention based-nya ya, media access control-nya. Kemudian ada akses yang terkontrol. Jadi kalau terkontrol ini dia deterministik, sudah terkontrol gitu ya. Dia misalnya ada periodenya, ada waktu tersendiri di media. Jadi contohnya ada di yang token ring ini ya, mungkin saya akan coba gambarkan. Token ring kalau kita ingat tadi itu bentuknya seperti ini ya, misalnya ini ada PC A, ini ada PC B, ini ada PC C, ini ada PC D misalnya, yang dia itu terhubung dengan token ring ini ya, ini tapi udah jadul sih sebenarnya. Kemudian A itu mendapatkan durasi waktu tertentu ya, jadi misalnya A itu komunikasinya di detik ke 0,01 detik. Nanti dia mendapat giliran A, kemudian nanti selanjutnya periode waktu selanjutnya adalah gilirannya B. Tapi kalau misalnya A ini lagi make ya, A mau kirim ke C gitu kan,
tadi ada pesan yang sedang dikirimkan, terus kemudian sekarang durasinya B, tapi ternyata masih ada pesan yang dari A, maka nanti dia nggak bisa kirim dulu ya, B-nya tetap harus nunggu nih. Kemudian nanti baru menuju ke C, sampai di sini. Nah, kemudian C ini mendapatkan bahwa dia mendapatkan pesan dari A, maka dia akan pesannya akan diterima. Kemudian nanti gilirannya D, gitu. Kemudian nanti D ini kebetulan lagi nggak mau kirim-kirim pesan. Nanti terus kemudian periode waktu selanjutnya nanti gantian A lagi, lalu periode selanjutnya nanti gantian B lagi, dan B melihat bahwa media di sini itu sedang tidak digunakan, maka kalau B mau kirim pesan ke D, saatnya nih B mengirim pesan ke D. Jadi B nanti akan kirim pesan, lalu nanti giliran selanjutnya adalah di bagiannya C lagi, kemudian saya lihat bahwa ini bukan pesan untuk dirinya, maka dia tidak akan proses. Kemudian nanti sampai di D, dia akan lihat, oh ini ada pesan untuk dirinya, maka dia akan proses. Jadi giliran gitu ya, ada deterministik waktunya itu periodenya sudah ditentukan, waktunya sendiri-sendiri. Ini contohnya kalau yang di token ring atau juga di ArcNet ya, itu contoh yang terkontrol. Kemudian kita akan lihat satu-satu contoh yang contention based ya. Jadi yang pertama adalah yang carrier sense multiple access with collision detection. Mendeteksi adanya collision ya. Oke, jadi di sini contohnya adalah di LAN Ethernet yang sudah jadul tadi ya, misalnya kita menggunakan hub untuk menghubungkan antar perangkatnya. Jadi ketika dia itu perangkatnya cuma bisa mengirim atau menerima dalam satu waktu tertentu ya, jalurnya itu harus gantian. Oke, kita akan bahas lebih jelas prosesnya di slide selanjutnya. Oke, jadi di sini ya, bagaimana sih proses deteksi tabrakan CSMA CD. Jadi di sini istilahnya adalah carrier sense multiple access with collision detection. Pertama adalah carrier sense. Sini ya. Carrier sense di sini dia akan mengesense atau merasakan di dalam medianya ini ada yang sedang menggunakan atau tidak medianya. Gitu. Jadi kalau di sense kan kita lihat di sini dia menggunakan kabel ya. Kalau dalam menggunakan kabel tembaga, maka media komunikasinya itu dia menggunakan pensinyalannya menggunakan sinyal listrik ya kan. Nah, kalau dia menggunakan sinyal listrik, maka ketika di sini ada listrik-listrik yang sedang disinyalkan, ini masing-masing perangkat itu bisa nge-sense, bisa merasakan, oh ini ada komunikasi yang sedang terjadi gitu ya. Nah, maka sebelum dia akan mengirim, dia akan nge-sense itu, kalau misalnya ternyata tidak ada sinyal-sinyalnya, sepi gitu ya, lagi nggak ada yang ngobrol, nggak ada berkomunikasi, maka nanti PC1 ini baru mulai akan mengirimkan pesan. Misalnya mau kirim pesan ke PC2. Ya, jadi itu pertama, dia akan nge-sense dulu ya, carrier sense. Di sini, multiple access sendiri di sini karena dia ada banyak akses ya yang terhubung dalam satu media yang sama. Gitu. Itu adalah untuk menjelaskan yang carrier sense multiple access. Nah, kemudian ketika tadi misalnya udah nge-sense ya, kayaknya ini kosong nih. PC1 kirim pesan. Nah, PC3 juga mau kirim pesan nih. Tadinya juga, oh nih kayaknya medianya lagi nggak dipakai orang-orang nih. Maka dia akan mulai mengirim pesan. Nah, ternyata PC1 dan PC3 ini mengirimkan pesan bareng-bareng gitu ya. Jeder. Nah, jadi di sini ada sinyal listrik tuh gitu kan. Kemudian PC3 juga kebetulan dia mengirimkan sinyal listrik juga karena dia menggunakan sinyal ya karena pakai kabel. Kemudian karena hub ini adalah merupakan repeater, dia akan merepeat sinyal yang didapatkan dari PC yang terhubung dengan dia, maka yang dari PC3 ini sinyalnya akan di-repeat juga ke sana. Akan diulangi lagi menuju ke PC1. Nah, PC1 padahal sedang mengirim. Nah, di sini hub-nya juga mau kirim gitu kan. Tadi kan padahal jalannya cuma bisa satu arah saja. Nah, di sini akan terjadi tabrakan. Kalau misalnya ada tabrakan di sini, misalnya ada sinyal seperti ini gitu ya, bertabrakan dengan sinyal seperti ini ke arah yang berlawanan, maka yang terjadi bisa jadi dia itu ada spike ya. Jadi sinyalnya jadi tinggi. Jadi tadinya kecil gini, terus kemudian tabrakan dengan sinyal lainnya, jadi terjadilah spike. Nah, spike ini, benturan sinyal yang terjadi ini, itu bisa terdeteksi ya, karena kan tadi jadi besar, terus nanti merambat juga kan ke PC1, maka ini akan terdeteksi bahwa terjadi tabrakan nih. Yang di sini juga nih, nanti kan merambat gitu ya, nanti di sini juga akan mendeteksi, oh ini terjadi tabrakan nih, collision. Nah, jadi makanya dia namanya collision detection, karena dia mendeteksi terjadinya tabrakan. Nah, kemudian karena terjadi tabrakan, dia ngerti, oh berarti baru saja nih pesan yang baru saja aku kirimkan, yang aku mau coba kirimkan keluar, itu terjadi kerusakan, terjadi tabrakan, sehingga dia nanti mau kirim ulang. Nah, gimana dia mau kirim ulangnya? Dia akan membangkitkan suatu random gitu ya, random waktu random menunggu, itu misalnya di sini dia menunggu sepersekian detik,
Misalnya saja ini 0,01 detik ya, second. Kemudian PC3 juga karena mendeteksi tabrakan, dia akan membangkitkan angka random untuk menunggunya. Misalnya dia akan menunggu 0,03 second ya. Ini aja perumpamaan saja sih. Jadi waktunya mungkin bisa berbeda-beda ya. Jadi perumpamaannya seperti itu nih, membangkitkan angka random untuk menunggunya gitu. Nah, kemudian setelah itu dia akan menunggu 0,01 detik baru dia mencoba mengirimkan lagi pas dia nge-sense dulu, tapi ya nge-sense ini lagi kosong atau enggak. Kalau masih tetap kosong maka dia akan mengirimkan. Kemudian yang isi 3 kalau dia sudah menunggu time out-nya tadi ya, menunggu dalam waktu 0,03 detik, dia menunggu kemudian dia nge-sense dulu apakah medianya ada yang pakai atau enggak. Kalau misalnya tidak ada yang pakai maka dia juga akan mengirimkan gitu. Jadi itu dia bisa kirim ulang terjadi ketika terjadi collision ya. Jadi makanya collision detection. Itu yang CSMA-CD. Sedangkan kalau yang CSMA-CA atau collision avoidance, di sini biasanya digunakannya di wireless ya, wireless LAN. Jadi digunakannya 802.11 wireless LAN, dia karena kalau wireless LAN itu komunikasinya juga half duplex ya, karena di antenanya ini kan dia cuma bisa satu kerjanya ya, antenanya jalurnya cuma satu, mau ngirim atau menerima gitu kan. Jadi ada proses penghindaran tabrakan. Nah, gimana cara menghindarinya? Nah, jadi di sini kalau di wireless itu kan dia tidak bisa mendeteksi ya. Kalau tadi di kabel itu sinyalnya bisa merambat melalui kabel tersebut, tapi kalau misalnya di wireless seperti ini dia tidak bisa merambat dan kemudian deteksi terjadi tabrakan tuh tidak bisa. Jadi dia cuma bisanya adalah avoidance atau menghindari. Jadi cara menghindarinya seperti apa? Dia akan mendeteksi apakah gelombang sinyalnya itu sedang digunakan atau enggak gitu kan. Kalau misalnya enggak digunakan maka dia akan melakukan transmisi secara wireless. Kalau misalnya sedang digunakan yaitu dengan ada gelombang tertentu tadi ya, maka dia akan menunggu gitu ya. Nah, kemudian ketika misalnya sedang berkomunikasi nih, kayak laptop 0 itu berkomunikasi ke wireless router ya, kan dia dikirimkannya menggunakan gelombang ke segala arah di sini ya, maka laptop 1 dan laptop 2 juga akan menerima gelombang tersebut. Nah, di sini karena laptop 1 dan laptop 2 juga mendapatkan informasi tersebut dan ada di header-nya itu ya, durasi waktunya itu seberapa lama gitu. Jadi misalnya dikasih waktu saya akan berkomunikasi sepersekian detik gitu. Nah, maka laptop 1 ini dan laptop 2 kalau mau kirim di gelombang yang sama juga dia akan menunggu. Akan menunggu sampai dengan tadi sesuai dengan informasi tadi ya, dia berapa lama akan komunikasinya. Jadi kalau misalnya dia sudah selesai komunikasi, baru laptop 1 akan berkomunikasi ke akses router dan mungkin laptop 2 juga bisa berkomunikasi ke wireless router. Jadi dia itu menghindari tabrakan secara seperti itu gitu ya. Jadi di sini durasi waktu dan juga mengetahui lama media tidak akan tersedia. Itu beberapa cara metode akses kontrol ke media pada lapisan Mac ya. Jadi di video selanjutnya kita akan bahas terkait dengan frame dalam data link. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.